podcast sama. Salam jumpa kembali dengan saya Nita Budianti, yang pada event perdana ini kita ada di eventnya podcast sama ya. Kita akan membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di Poltekkes Tasikmalaya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya, saat ini di samping saya sudah hadir narasumber yang sangat kita tunggu nih tentang penjelasannya ya. Hari ini sudah hadir di samping saya Pak Dudi Hartono, Eskep Nurse MKep, selaku Ketua Jurusan dari Keperawatan ya Pak ya, Poltekkes Tasikmalaya. Mungkin kita bisa langsung ngobrol ya Pak ya. Boleh. Pak Dudi, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, dan semangat terus ya Pak ya. Iya, semangat terus. Betul Pak, karena memang kita harus terus semangat, seperti semangat pagi ya Iya, Pak ya. semangat pagi terus ya, mulai penuh. Betul Pak ya. Mungkin saat ini di jurusan keperawatan sedang ada kesibukan apa Pak? Sibuk banyak nih kegiatan Iya. di akhir-akhir tahun ini ya. Iya betul. Kami sekarang yang paling utama adalah menghadapi akreditasi untuk program studi sarjana terapan keperawatan dan pendidikan profesional. Oh iya. Minggu kemarin kita baru selesai upload borang. Iya. Kita masih nunggu untuk proses selanjutnya, yaitu untuk penentuan asesor dan mungkin nanti tanggal ILD-nya kapan. Iya betul ya. Sambil kita sekarang berproses untuk menyiapkan dakum. Oh betul. yang harus disiap. Betul ya Pak ya, sambil berkejaran juga dengan proses akademik tentunya ya Pak ya. Iya betul. Nah untuk di akademik sendiri kesibukannya Di mahasiswa? akademik mahasiswa sekarang yang 31 mau masuk ke akhir semester ya. Iya. Kemudian akhir semester untuk tingkat 2, tingkat 3 sudah mulai masuk ke lapangan. Oh. Karena alhamdulillah kan sekarang pandemi kita mulai melandai nih ya. Iya. Sehingga lahan praktek sudah menerima masa praktikan. Jadi dari minggu kemarin sudah mulai masuk tuh mahasiswa ke lahan praktek. Baik itu di rumah sakit, puskesmas, maupun ada juga di masyarakat. Oke. Nah itu mungkin metodenya nanti seperti apa tuh Pak untuk mahasiswa ketika praktik di lapangan ya? Kalau praktik di lapangan masa jelas luring ya. Iya. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita senantiasa mengikuti apa istilahnya ketentuan atau aturan yang diminta oleh pihak lahan. Contoh kasus kemarin kita kan biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan klinik ya, kita bertemu dengan CI-nya, dengan orang rumah sakitnya, pihak lahan lah ya. Mereka menyampaikan. Contoh kasus kemarin untuk rumah sakit Banjar khusus untuk ruangan paru. Karena memang kita ketahui kan untuk COVID ini kan airborne ya. Jadi lewat udara penularannya sehingga tadi saya penasaran, misalnya mahasiswa masuk ke lahan praktek tentunya sebelumnya sudah ada persiapan juga ya Pak di pihak kampus ya. Contohnya seperti apa tuh Pak biasanya persiapan? Persiapan pihak kampus satu tadi bahwa kita melakukan koordinasi ya dengan pihak lahannya, kemudian kita memberikan pengarahan kepada mahasiswanya, kita menyusun buku panduan. Nah, buku panduan sebelum di launching diberlakukan, kita ketemu dulu diskusi dengan semua yang terlibat gitu. Sehingga di buku panduan itu jelas akan menjelaskan bagaimana kegiatan klinik atau PBK itu akan dilakukan gitu. Keterlibatan CI seperti apa, keterlibatan CI bisnis seperti apa, mahasiswa harus memenuhi seperti apa ketentuan dan sebagainya, itu semuanya ada di buku panduan praktek. Jadi setelah kita ketemu, sudah itulah bukuan praktek itu dibuat, dicetak, dibagikan ke mahasiswa. Karena memang target kompetensi terutama ya harus dicapai ya Pak, terutama dalam kita kan pendidikan vokasi juga ya Pak. Tantangannya mungkin Pak untuk saat ini kalau dibandingkan sebelumnya di sebelum pandemi mungkin Pak. Kalau tantangan tadi mungkin ya kita bisa dikatakan sekarang kan masuk ke era ataupun ke waktunya yang new normal ya. Berarti kan ada pembiasaan baru nih yang kita harus lakukan. Contoh perbedaan, dulu ke rumah sakit tidak perlu bawa APD, gitu ya. Apalagi kan sekarang ya istilahnya mahasiswa kan tidak masih praktek di ruangan biasa saja gitu ya kan, tidak perlu bawa APD. Sekarang harus bawa APD. Kita dari pendidikan harus menyiapkan tuh APD-nya. Tadi sesuai dengan permintaan ruangan. Ada yang tadi levelnya level 1, ada level 2, yang level 3 tinggal ada ya. Terus sementara level 2. Dan tadi, jadi kita harus menyediakan, jadi tentu berbeda kan, anggaran pun bertambah gitu ya. Yang kemarin tidak harus menyiapkan APD termasuk mahasiswa. Contoh kasus, kan ada cerita yang di ruangan tadi, mahasiswa itu harus menggunakan gaun. Gaun. Nah, gaun itu ya, jadi harusnya pasien satu kali interaksi dengan pasien ganti. Jadi berapa banyak harus dia kalau bawa gitu.
Tapi memang kemarin juga ada sempat didiskusikan bagaimana teknisnya. Ternyata ada juga teknis bagaimana menyimpan yang betul. Sehingga tadi tidak terjadi penularan gitu ya. Meskipun sudah dipakai bisa digunakan lagi asal penyimpanannya yang benar. Berarti proses itu juga tetap harus disampaikan juga ke mahasiswa Pak ya, sebagai pencegahan ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya tadi mungkin untuk yang mahasiswa sedang berpraktik ya Pak ya. Nah untuk yang di akademik sendiri di kelas maksudnya Pak, metodenya nanti seperti apa tuh Pak? Di kelas sementara sekarang ada yang sudah luring, ada yang daring masih ada gitu ya. Hanya memang untuk ke depan, termasuk kan memang kita hidup di era IT ya, katanya sudah, kalau dulu itu sebetulnya, kalau ini cerita ya, sebelum COVID itu sebetulnya kan Pusdiknakes sudah membuat aplikasi tuh, yang untuk pembelajaran daring ya. Malahan kalau tidak salah itu kan ada di indikator kinerja ya, bahwa mentargetkan 2% kalau tidak salah, dari jumlah pertemuan itu harus dilakukan daring. Pas COVID 100% jadi. Ternyata berarti sudah ada persiapan semua ya, rencana ke depannya itu ya. Jadi mau tidak mau ini hanya mungkin tadi memang tantangan kita di sini. Apalagi kalau misalnya sekarang dengan protokol kesehatan kan maksimal satu kelas itu hanya setengah 50% ya, kan? Kalau kita jumlah mahasiswa 50 kan hanya 20 orang yang hadir. Kemudian kita pikirkan bagaimana nih supaya dosen itu tidak mau 2 kali. Jadi yang luring yang daring pun bisa ikut belajar. Itu yang kita pikirkan, dan termasuk mungkin harusnya kita punya kamera gini gitu ya. Jadi dosen yang ngajar itu bisa ajar yang di depan sini yang di luring bisa lihat langsung. Yang itu nggak streaming kan, melihat dosennya sedang menjelaskan. Apa yang digabungkan ya antara yang luring maupun yang daring. Untuk yang laboratorium Pak, pencapaiannya seperti apa biasanya tips dan trik dari jurusan Pak? Kalau laboratorium kalau sekarang sudah new normal, sekarang sudah COVID melandai ya, kita 100%. 100% harus luring ya untuk tapi tadi dengan pembatasan. Jadi wayahna sekarang dosen pun 2 kali interaksi, 3 kali interaksi, karena misalkan si pagi 20 orang, dosennya 5 orang atau 4 orang, nanti si siang 20 orang, dosennya itu lagi gitu. Kita tidak bisa sekaligus. Gitu ya, itu pas luring untuk di lab gitu ya. Jadi sekarang itu kita bagi shift. Pokoknya prinsipnya adalah protokol kesehatan itu tetap dijaga gitu ya. Mahasiswa kan sekarang disyaratkan tadi harus sudah vaksinasi, di swab dulu atau antigen gitu ya. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan tidak boleh berkerumun gitu ya, menjaga jarak. Itu aturan yang kita tetapkan gitu ya untuk setiap kali kegiatan mahasiswa pada saat ada kegiatan luring. Itu juga dukungan sarana prasarana tadi juga ya Pak ya, harus tetap didukung juga oleh pihak kampus ya Pak ya. Kampus ada yang rencananya menyediakan masker kan, menyediakan handphone, sanitizer, itu harus tetap ada gitu ya. Itu kita siapkan gitu ya dari anggarannya. Nah terkait dengan saat ini kan berarti harus ada produk dan inovasi ya Pak. Nah kira-kira dari jurusan keperawatan nih apa saja nih Pak produk dan inovasinya terkait dengan pemberian penyampaian pendidikan gitu untuk pencapaian target kompetensi mahasiswa? Ya inovasinya tadi mestinya memang hanya kita sekarang memang terkendali juga apakah kita memang satu SDM-nya kita untuk mulai IT-nya belum begitu ini ya, karena terus terang kan keperawatan juga memang secara ini tertua lah ya. Senior sesepuh ya kalau di jurusan kan sesepuh ya. Kan bagusnya memang kan kita menghasilkan video-video ya, video-video gitu ya yang akan kita ajarkan itu mestinya kita buat dalam bentuk video gitu ya. Untuk tadi yang daring itu mereka si mahasiswa bisa melihat perlu kita yang dari hasil desain kita gitu. Hanya karena keterbatasan tadi kita hanya baru bisa memanfaatkan produk video orang lain gitu. Kan banyak di YouTube ya. Misalkan tindakan pemasangan infus. Ya kita cuplik alamatnya gitu, share ke mahasiswa nih lihat. Untuk bisa dilihat kemudian nanti mereka untuk menginternalisasi, mereka suruh komen. Apakah tindakan itu sudah urutannya benar, semua tindakannya benar, gitu sampai mereka nanti mendemonstrasikan lagi, mempraktikkan kembali, mereka video mereka sendiri sedang mempraktikkan gitu. Jadi itu yang sekarang yang termasuk tadi mungkin yang kalau inovasi tadi bagaimana kita
membuat tadi video ya, apakah tadi yang live langsung atau kita rekaman masing-masing dosen untuk mata kuliah ini rekaman seperti ini dulu ya, nanti pas kerja pelajarannya tinggal diputar kembali ya, lagi itu ya, itu jadi itu inovasi Indonesia mungkin harus dikembangkan ya. Yang sekarang memang untuk sampai saat ini ya belum banyak lah ya kita bisa mengembangkan untuk inovasi-inovasi terkait pembelajaran. Termasuk mungkin untuk keperawatan sendiri dari segi produk, kalau tadi dari dikaitkan dengan tridharma ya, pendidikan, pelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat gitu ya. Memang untuk hasil penelitian sendiri di keperawatan memang tidak berbentuk produk, bentuk barang ya. Karena esensinya bahwa kita kan profesi yang memberikan jasa pelayanan. Jasa pelayanan. Beda dengan farmasi, yang bisa menghasilkan produk gitu ya. Sehingga dalam hal penelitian juga ada memang beberapa penerapan. Misalkan contoh penerapan tindakan untuk mengurangi nyeri. Misalkan metode apa? Itu ya metodenya yang kita inikan, dan itu yang baru bisa dibuatkan sebagai hakiknya adalah dibuat videonya, dibuat bukunya gitu, belum sampai dipasarkan gitu ya. Dan memang untuk sementara tadi bahwa bagaimana keterkaitan antara penelitian, pengawas dan pengajaran ya sebagaimana dituntut di akreditasi ya, bahwa produk penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus masuk ke bahan kajian untuk suatu mata kuliah, penambahan saat kita melakukan peninjauan kurikulum. Nah, itu dimasukkan sebagai tambahan bahan kajian. Integrasi Jadi ada kesinambungan antara pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tadi dari penjelasan Bapak melihat bahwa sebetulnya tantangannya bukan hanya di sisi mahasiswa juga ya Pak, tapi di sisi dosen dan tenaga sivitas akademika semuanya ditantang juga ya untuk kondisi saat ini gitu. Nah, kira-kira nih dari Bapak, harapan Bapak terhadap nanti ada adaptasi kebiasaan baru, sekarang level sudah mulai menurun gitu. Apa harapan Bapak untuk proses pendidikan saat ini? Proses pendidikan tadi mungkin blended ya. Jadi kita campur antara daring dan luring. Ya memang untuk daring lebih kepada yang teori ya. Jadi mata kuliah mahasiswa yang bukan SKS-nya teori itu kan bisa lah misalnya apa 50-50 ya. Setengahnya dilakukan daring, setengahnya luring. Tapi dengan syarat tadi untuk dosen yang tidak bekerja 2 kali, ada sarana-prasarana yang mendukung untuk ya jadi ada interaktif baik di dalam kelas maupun yang di rumah itu bisa join dalam satu waktu yang sama gitu ya, kontak langsung dengan pasien gitu ya, berhadapan langsung. Beda kan dengan RMK masih bisa ada penghalang ya. Kalau kita kan masih tindakannya. Tidak bisa jaga jarak. Kan tidak bisa ngirim dari jarak jauh. Ya, hanya dipandang, hanya di pelong, tidak bisa gitu ya. Dan itu semua harus gitu ya. Dan itulah memang kelemahan kemarin yang kita terus dari kemarin saat kita pandemi satunya kan dilematis. Tadi Bu Nita juga sudah mengatakan bahwa kita vokasi, kita lebih keterampilan. Yang namanya keterampilan bisa karena biasa. Betul Pak. Kalau sekarang semuanya pakai metode daring, terus terang saya seudon ya, Iya betul Pak. Memang mahasiswa tadi saya katakan bahwa dia suruh melihat video tuh, mereka suruh nanti demonstrasikan lagi, dikirim videonya ke kita. Kan kalau kita pada saat luring kita lihat langsung. Secara praktik langsung real gitu ya Pak. Coba kalau praktik dengan video dikirimkan kan sekian jam kemudian, apa proses editingnya seperti apa? Betul Pak. Betul ya Pak ya. Kan dia pasti sudah melihat tuh, ini salah, dibagi. Diperbaiki itu tidak tergambar sebetulnya dengan tapi kan mau tidak mau karena waktu harus berjalan, mahasiswa tidak boleh diikat dalam semester ini terus berjalannya dengan segala kekurangannya. Tapi mudah-mudahan tadi suudon saya tidak terjadi. Mahasiswa bisa menampilkan video yang real yang mereka lakukan. Yang kita harapkan seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Meskipun dalam ada sisi ada yang masih mengganjal gitu ya. Dan memang kemudian yang tidak dapatkan dari kondisi daring tadi adalah sikap. Betul Pak.
touching kita dengan pasien seperti apa, bagaimana kita kerjasama dengan tim seperti apa, cerita seperti apa, kedekatannya seperti apa, kan yang namanya. Nah selanjutnya, tadi ini banget ya Pak ya, betul sekali itu, tercerahkan sekali tuh, banyak sekali yang sudah dirasakan gitu ya sampai dengan sejauh ini. Nah kemudian harapan untuk Polkes Tama sendiri Pak, untuk Poltekkes Tasikmalaya, kira-kira apa nih Pak? Polkes Tama tadi, jadi tetap kita ingin bahwa Polkes Tama adalah tadi sebagai motonya unggul gitu ya. Unggul dalam artian tadi baik dari segi proses maupun dari segi lulusan. Jadi lulusannya bisa diserap di pasar kerja gitu ya. Kemudian tadi bahwa di prosesnya tadi ya kita mudah-mudahan sesuai dengan tuntutan era. Memang kita harus kerjasama dengan mitra, karena ke rumah sakit, ke puskesmas, ke panti jompo untuk merawat usia lansia, ada panti asuhan untuk anak-anak misalkan, ke bagi banyak hal ya untuk perkembangan praktek itu sebetulnya melakukan kerjasama ya, termasuk rumah sakit gitu ya. Contoh rumah sakit kan kita kerjasama sekarang ini rumah sakit untuk yang di Tasik itu Kota Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian Ciamis gitu ya, kemudian Banjar gitu ya. Kita tuh semua rumah sakit kita kerjasama gitu ya. Untuk yang Cirebon kan ada Gunung Jati yang di Cirebonnya, ada di kabupatennya, ada Indramayu ya. Pokoknya kan semua mahasiswa disebar sehingga tidak terjadi penumpukan kan untuk mahasiswa di satu rumah sakit. Gitu. Kemudian untuk yang kekhususan kita yang ngambil juga rumah sakit khusus gitu. Contoh untuk yang jiwa, kita untuk prodi D3 keperawatan Tasik dengan yang Cirebon itu sama. Kita ngambil di Bogor, rumah sakit Basuki Mahdi, rumah sakit jiwa gitu ya, yang memang notabene dari situ merawat pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Pada saat dulu sebelum pandemi kita ke sana. Tapi karena pandemi ya sekarang ya dialihkan ya ke masyarakat, akhirnya merawat pasien gangguan jiwa di masyarakat gitu misalkan. Tapi kita kerjasama dengan itu. Kemudian kita juga orientasikan mahasiswa ke rumah sakit besar, tipe A ya. Intinya ke RSAS, ke RSPOE STM gitu ya, termasuk ke SPOE rencana kita untuk mengorientasikan mahasiswa untuk memahami dunia kerja gitu ya, lahan kerja seperti apa sih rumah sakit, kan tipe rumah sakit mempengaruhi jenis pelayanan dan sebagainya, sehingga mereka harus tahu. Jangan sampai lah kurung batokun atau gaptek. Kita hanya tahu Tasik, Cirebon gitu. Kita tahu di luar sana gitu ya. Sehingga masa kalau sudah terjadi Jakarta begini ya, tindakannya sudah alat-alat sudah begini canggih dan sebagainya, kita sudah sehingga terus terang kan kalau kita lihat dari lulusan itu kebanyakan bekerja kan di luar kota, bukan di Tasik. Bukan di Tasik ya. Ya Bandung, Jakarta, Bogor itu. Hampir seluruh Indonesia kayaknya kalau lihat lulusan Poltekkes Tasik ya Pak ya, di mana-mana gitu. Jadi kita harus menyiapkan mereka ke sana gitu. Jangan sampai kita tadi kurung batokun yang contoh Tasik unggul gitu, tapi kita harus mencerahkan mereka gitu ya. Termasuk kan sekarang kalau memang kita bicara lulusan, terus terang kalau secara keperawatan karena tadi sudah paling senior ya. Paling senior. Sudah lulusan kita sudah mendunia sudah mendunia. Ada beberapa orang yang di Qatar gitu ya, ada yang di Saudi, ada yang di Kuwait gitu ya. Kemarin terakhir ada yang Jepang gitu ya. Jadi sebetulnya sudah, makanya go internasional itu sebenarnya untuk lulusan ya insya Allah gitu sudah tercapai untuk go internasionalnya. Dan bagaimana kita tadi untuk kembali kita dalam hal prosesnya gitu supaya mereka bersaing go internasional, gimana kita membekali betul. Jangannya tadi kan untuk era sekarang yang paling pokok itu adalah bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris apa ya? Aktif ya Mas sekarang ya. harus aktif, berarti kan sudah bukan lagi hanya tupelnya gitu, tapi juga bisa istilahnya speakingnya gitu ya. Kemudian juga IT, sekarang kan sudah mulai semuanya IT gitu ya. Malah dokumentasi keperawatan itu kan sudah berbasis IT kan. Oh iya betul ya Pak ya. Jadi mereka sudah tidak banyak tulis tuh, tinggal buka aplikasi. Sudah elektronik dan terintegrasi ya Pak ya. Jadi makanya sekarang untuk tantangan kita itu, tantangannya adalah bagaimana dalam hal pembelajaran desain kurikulum itu menambah kegiatan untuk bahasa dan IT-nya. Pak Dudi, saya mau menanyakan untuk kompetensi unggulan mungkin unggulan. Dari jurusan keperawatan Poltekkes Tasikmalaya itu apa Pak? Poltekkes Tasikmalaya untuk keperawatan keunggulannya pada keperawatan medikal bedah dan kegawat daruratan dan bencana. Jadi kami di jurusan perawatan itu ada 3 program studi, 4 program studi. Prodi D3 keperawatan Tasik, keunggulannya tadi keperawatan medikal bedah. Untuk D3 keperawatan Cirebon dan pendidikan profesi nurse itu adalah kegawat daruratan dan manajemen bencana. Jadi untuk keperawatan itu tadi bahwa keunggulannya pada manajemen keperawatan medikal bedah dan kegawat daruratan dan bencana.
Podcast sama Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Ulangi lagi. 3, 2, yuk. Podcast sama Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Oke, nah terima kasih Pak Dudi Hartono atas waktunya. Senang sekali saya bisa ngobrol sedikit ya. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat ya Bu Nita ya. Terutama untuk sahabat podcast sama yang saat ini pasti menyaksikan Pak dimanapun. Saya yakin seluruh Indonesia, apakah itu teman-teman kita alumni ataukah mahasiswa ataukah yang berminat Pak. Ini kalau kita lihat banyak juga teman-teman dari lulusan SMA ataupun SMK yang sudah memantau podcast Tasikmalaya sudah sejak dari lama nih gitu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di event perdana ini. Next podcast insya Allah nanti akan dihadirkan lagi narasumber lain yang berbeda dan tentunya informasi yang akan sangat bermanfaat. Demikian dari saya Nita Budianti, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.